Pendidikan Calon Guru Penggerak Angkatan ke-7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata Modul 2.3 oleh Toha CGP Angkatan 7 Kabupaten Kuningan. Coaching untuk supervisi akademik yang akan dilakukan oleh Toha dari calon guru penggerak Angkatan ke-7 selaku coach, Dina Ramdhani dari teman sejawat selaku koci, dan Pak Mamat Ganjar selaku pendamping praktik. Aksi nyata Modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik, tujuan pembelajaran khusus, yaitu calon guru penggerak mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Langkah kegiatan yang dilakukan yaitu melaksanakan coaching pra-observasi kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dinar. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Toha. Alhamdulillah sehat, Pak, dan tetap semangat, Pak. Ya, mohon maaf ini saya sebelumnya minta maaf Pak Dinar, mungkin pada kesempatan ini saya mengganggu waktu Pak Dinar. Oh tidak, Pak, saya malah senang, Pak, Ya, bertemu dengan Pak Toha. Baiklah, kalau begitu Pak Dinar, kita bincang-bincang saja, santai saja ya. Ya, Pak. Mungkin terkait dengan apa yang waktu itu permintaan Pak Dinar untuk dilakukan observasi kelas atau kita katakan dengan supervisi kelas di sini. Ya. Baru kesempatan kali ini mungkin saya bisa memberikan waktunya, Pak, karena kesibukan yang saya lakukan juga mungkin. Siap, Pak. Ya, terima kasih sekali, Pak, atas kesempatan dan waktunya Bapak, sehingga Pak Toha dapat memberikan waktu kepada saya untuk bisa observasi kelas, Pak. Ya, baiklah, Pak Dinar, mungkin juga kita tahu ya bahwa dalam melakukan supervisi atau observasi kelas itu ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan pra-observasi, yang kedua supervisi kelas atau observasi kelas, dan yang ketiganya adalah pasca observasi. Nah, mungkin dalam kesempatan ini sekarang kita sedang melakukan tahap yang pertama mungkin, Pak, seperti itu, yaitu tahap pra-observasi gitu, Pak. Iya, Pak, untuk saya juga siap untuk ngobrol santai dengan Pak Toha, Pak. Iya. Hari ini. Dan juga tujuan dari supervisi akademik ini kan pada dasarnya yaitu untuk meningkatkan potensi kita semua ya, Pak, ikut potensi Pak Dinar, baik potensi saya juga, yaitu yang 4 bagian itu atau 4 unsur tersebut. Yang pertama yaitu kompetensi akademik, pedagogik, yang selanjutnya adalah potensi profesional atau kompetensi profesional, yang ketiganya adalah kompetensi kepribadian, dan yang terakhir adalah kompetensi sosial. Dengan kegiatan supervisi di kelas nanti yang akan dilakukan ke Pak Dinar, diharapkan Pak Dinar mampu mengembangkan kompetensi Pak Dinar dengan baik seperti itu. Nah, benar sekali, Pak. Insya Allah, Pak, itu yang sedang saya upayakan ya, Pak. Ya. Kalau boleh saya tahu, Pak Dinar mau ngajar kelas berapa? Terus mata pelajaran apa, seperti itu, Pak? Nah, saya akan mengajar di kelas 5, Pak, dengan membawakan materi dari mata pelajaran IPA dengan tema materi bahasan mengamati cara perkembangan hewan berdasarkan ciri-cirinya, Pak. Oh, begitu ya, Pak. Ya, mudah-mudahan Pak Dinar dapat membawakannya dengan luar biasa sekali nanti. Selanjutnya, ini kira-kira menurut Pak Dinar, apa sih ini tujuan dari pembelajaran yang akan dilakukan oleh Pak Dinar ini? Nah, baik, terima kasih banyak Pak Toha. Tujuan dari pembelajaran yang akan saya lakukan antara lain yang pertama, Pak, melalui diskusi kelompok diharapkan siswa mampu mengamati sehingga siswa dapat mengetahui cara perkembangan hewan, mampu menggolongkan cara perkembangbiakan hewan berdasarkan ciri-cirinya, Pak, serta mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Dan yang kedua, siswa dapat menyampaikan apa yang mereka ketahui dari hasil pengamatannya melalui presentasi kelompok dengan menggunakan bahasa
yang siswa dimilikinya Ya, Pak. luar biasa sekali ya Pak. Ya, Ya, di situ kita sebagai guru adalah harus mampu ya bervariasi, harus bagaimana kita bisa membawa anak kita untuk lebih memahami, lebih paham, sehingga apa yang kita sampaikan dan dalam kolaborasi baik diskusinya, pengamatannya dan lain sebagainya dapat memberikan masukan atau mencukupi kebutuhan dari belajarnya siswa tersebut. Nah, selanjutnya apa sih yang menjadi motivasi dan alasan Pak Dinar untuk minta bantuan saya untuk melakukan supervisi gitu Pak? Nah, benar sekali Pak Toha. Terus terang saja Pak, saya ingin mengetahui apa yang terjadi kekurangan di dalam diri saya pribadi Pak dalam memimpin pembelajaran sehingga menjadi relevan saya untuk memperbaiki dan meningkatkan itu ke depannya Pak. Ya, luar biasa sekali ya Pak Dinar. Memang terus terang saja jika kita ingin meningkatkan kualitas diri kita terkait dengan memimpin pembelajaran di kelas, ya tentunya kita harus benar-benar merefleksikan apa sih kekurangan-kekurangan kita yang harus ditingkatkan, kelemahan-kelemahan kita yang harus ditingkatkan. Ya tentunya tidak bisa dengan sendiri ya Pak. Iya. Tentunya kita juga harus melalui bantuan dari rekan sejawat. Nah, seperti yang saya akan lakukan baik dari pengalaman Pak Dinar atau pengalaman saya, nanti pada akhirnya kita saling membantu dalam merefleksikan, dalam mengisi saling kekurangannya. Selanjutnya dalam hal ini observasi ini nanti di dalam kelas yang akan saya lakukan terus terang saja akan memberikan dampak yang baik ya Pak buat Pak Dinar seperti itu. Nah, benar sekali Pak, dan saya juga ngerasa bersyukur deh Pak nih, bersyukur dan alhamdulillah nih Pak Toha bisa membantu saya Pak. Ya, saya selalu siap Pak Dinar untuk membantu dan teman sejawat karena memang itu juga sudah merupakan sebagai tanggung jawab kita bersama, saling memberikan, saling mengisi, saling membantu sehingga mutu pendidikan yang ada di sekolah kita meningkat. Begitupun kemampuan kita juga akan meningkat. Kan seperti itu ya Pak. Iya Pak, betul. Saya akan selalu siap membantu Pak Dinar dan yang lainnya sebagai teman sejawat di sekolah ya Pak. Dalam hal ini mungkin saya ingin menanyakan kepada Pak Dinar dalam hal apa saja yang nanti ketika sedang melakukan supervisi kelas atau observasi kelas, apa yang akan ditekankan oleh Pak Dinar terkait dengan tugas saya nanti, sehingga dalam melakukan kunjungan kelas di situ saya bisa mendampingi Pak Dinar dengan baik. Nah, dalam hal ini yakini tentang profesional dan dalam pembelajaran Pak, apakah setiap tahapannya sudah sesuai atau belum dalam menggunakan bahasa dan volume suara dalam memimpin pembelajaran, apakah terlalu sulit bahasanya, apakah terlalu tinggi volume suara saya Pak. Mungkin secara keseluruhan Pak Toha dari kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan penutup dan penilaian, sehingga saya mendapatkan masukan yang tuntas dari Pak Toha. Oh iya, baik Pak. Baik Pak Dinar, saya telah menangkap apa yang Pak Dinar harapkan agar saya dapat mengamati proses pembelajaran dari awal sampai akhir dan sudah sesuai dengan sintak dan diharapkan. Telah menangkap apa yang menjadi harapan Pak Dinar agar saya mengamati proses pembelajaran dari awal hingga akhir. Apakah sudah sesuai dengan sintak-sintaknya atau alur prosedurnya? Insya Allah saya akan melakukan dengan tanggung jawab Pak. Lalu strategi apa yang telah Pak Dinar siapkan serta daya dukung dalam prosesnya pun seperti apa? Nah, dalam pembelajaran nanti saya akan menggunakan metode pengamatan Pak, diskusi, presentasi dan tanya jawab. Dalam hal ini daya dukung, alat media penunjang dan sumber belajarnya tentu saya akan menggunakan sumber daya yang ada di sekolah berupa buku paket siswa, teks literasi, gambar-gambar hewan, lingkungan kelas dan lingkungan alam atau lingkungan sekitar Pak yang ada di sekitar sekolah, dan lembaran instrumen soal tentang penilaian Pak. Baik Pak, menarik sekali ya Pak Dinar.
persiapan juga sudah all out sekali ya yang dilakukan oleh Pak Dinar. Kira-kira waktu pelaksanaan supervisi nanti di dalam pelaksanaan observasi kelas, saya menunggu kesiapan Pak Dinar terkait dengan waktunya. Kira-kira kapan Pak waktunya Pak? Nah, untuk waktu pelaksanaannya ini hari Rabu Pak, tanggal 3 Mei Ya. 2023, waktunya jam 7.30 sampai dengan selesai Pak. Baik Pak Dinar, bila saya lupa mohon dibantu diingatkan Ya Pak. dan kita biasa ngobrol bareng lagi tatkala pada saat telah melakukan observasi kelas. Nah di situ kita mungkin dilanjutkan dengan pasca observasi. Jadi mungkin ngobrol santainya juga pada saat pasca observasi saja, dan juga mungkin saya bisa mengeluarkan bisa menangkap apa sih kelebihan-kelebihan atau kekurangan-kekurangan Pak Dinar ya, seperti itu tatkala kita sedang melakukan ngobrol bareng dalam pasca observasi. Mungkin baik dari saya seperti itu Pak Dinar, terima kasih sekali waktunya yang telah tersita mungkin oleh saya dengan kehadiran saya di sini. Yang pertama ya saya menindaklanjuti apa yang menjadi permohonan Pak Dinar kepada saya. Mungkin seperti itu Pak. Ya, sama-sama Pak Toha. Saya senang sekali ngobrol dengan Pak Toha dan ini terima kasih banyak Pak Toha bisa membantu observasi saya. Mudah-mudahan dalam penilaian nanti saya juga mempunyai masukan yang maksimal dari Pak Toha. Siap. Karena ini kan untuk mengukur diri saya pribadi gitu Pak Toha. Baiklah Pak Dinar ya, terima Siap, Pak. kasih banyak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Pak Dinar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Selamat pagi juga Pak Toha. Terima kasih nih, mudah-mudahan Pak Dinar sehat ya hari ini. Alhamdulillah Pak. Ya, sesuai dengan jadwal atau rencana yang telah kita sepakati pada kegiatan pra observasi ya Pak, bahwa hari ini Pak Dinar akan melakukan observasi. Mungkin saya akan melakukan observasi kelas pada hari ini. Kira-kira Pak Dinar sudah siap ya, karena ini RPP-nya juga sudah dibuat, RPP-nya sudah ya dipersiapkan. alat-alatnya juga teks apa segala macam sudah siap. Berarti hari ini kita akan melakukan observasi kelas. Kira-kira sudah siap semuanya berarti Pak? Sudah siap Pak, tinggal langsung observasi. Tinggal ke kelas. Baik kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, terus belajar. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Untuk berdoa dipersilakan. Berdoa di hari ini. Oke adik-adik, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Oke bagus. Nah baik, hari ini kita akan belajar tentang hewan berdasarkan jenis makanannya dan cara berkembang biaknya. Nah tujuannya yang pertama dapat menggolongkan jenis hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang kedua dapat menggolongkan berdasarkan cara perkembangbiakannya. Dan yang terakhir adalah dapat mempresentasikan di depan kelas. Nah, ini tujuan dari pembelajaran sekarang. Nah, adapun materinya, materi yang pertama yaitu adalah jenis hewan berdasarkan makanannya. Di sini ada 3 jenis. Yang pertama adalah hewan pemakan tumbuhan, yang kedua adalah hewan pemakan daging, dan yang terakhir adalah hewan pemakan segala. Nah, hewan pemakan tumbuhan disebutnya adalah herbivora. Hewan pemakan daging disebutnya karnivora, dan hewan pemakan segala disebutnya adalah omnivora. Jadi teman-teman harus bisa mengingat hewan pemakan tumbuhan itu apa, hewan pemakan daging itu apa, dan hewan pemakan segala itu apa. Dan yang terakhir yaitu adalah jenis hewan berdasarkan perkembangbiakannya. Di sini ada hewan berdasarkan perkembangbiakannya. Yang pertama adalah jenis hewan melahirkan, disebutnya vivipar. Jenis hewan bertelur disebutnya ovipar, dan jenis hewan bertelur dan melahirkan disebutnya ovivipar. Nah, adapun ciri hewan melahirkan mempunyai ciri nih,
mempunyai 4 ciri. Yang pertama, memiliki kelenjar susu atau kantong susu. Yang kedua, memiliki daun telinga. Dan yang ketiga, memiliki kaki 4. Dan terakhir, memiliki bulu yang kecil atau halus. Serta ciri hewan bertelur yang pertama adalah tidak memiliki kantung atau kelenjar susu. Yang kedua, tidak memiliki daun telinga. Yang ketiga, berkaki 2. Yang keempat, memiliki sayap. Dan yang terakhir adalah memiliki bulu yang tebal. Nah, berdasar ringkasan tersebut, materi tersebut, kita akan berbagi menjadi 3 kelompok. Nah, kelompok yang pertama ada bagi. Yang pertama itu adalah kelompok Citra. Sedangkan Citra bersama anggotanya. Yang kedua adalah Meita. Meita juga bersama anggotanya. Dan yang ketiga DGP ya. DGP bersama anggotanya. Yang pertama Adinar pengen Citra memberikan contoh hewan pemakan tumbuhan herbivora. Nah, contohnya itu apa aja? Dan yang kedua, jenis hewan melahirkan pipipar. Itu contohnya apa aja? Dan yang kedua, Meita, hewan pemakan daging atau karnivora, memberikan contohnya apa aja bersama kelompoknya, sedang diskusikan. Yang kedua adalah jenis hewan bertelur, pipipar ya. Berikan juga contohnya. Dan yang terakhir, GP adalah hewan pemakan segala, omnivora, dan jenis hewan bertelur dan melahirkan, ovipipar. Ya. Dan silakan sekarang teman-teman buat tempat atau buat kursi untuk berdiskusi satu sama lainnya. Oke? Yuk. Oke, ya beri tepuk tangan buat kelompok pertama. Oke, silakan Citra, silakan duduk. Terima kasih banyak Citra. Sok lanjut ke kelompok 2, Meita. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saya mewakili dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi terkait hasil hewan pemakan daging yaitu karnivora. 1. Harimau. 2. Serigala. 3. Buaya. 4. Ular. 5. Singa. Jenis hewan bertelur yaitu ovipar. 1. Ayam. 2. Cicak. 3. Bebek. 4. Burung. 5. Ikan. Terima kasih. Oke, ya beri tepuk tangan. Lanjut kelompok terakhir, enggak, GP. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saya mewakili dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi terkait dengan hewan pemakan segala omnivora. 1. Kucing. 2. Ayam. 3. Kanguru. 4. Burung. 5. Kuda. Jenis hewan berdasarkan perkembangannya. Jenis hewan bertelur dan melahirkan, ovipar. 1. Kadal. 2. Ular. 3. Ikan. 4. Hiu. 5. Paus. Oke, terima kasih DGP. Yuk, beri tepuk tangan semuanya. Baik teman-teman, berarti teman-teman semua sudah mengerti tentang tadi materi yang disampaikan, hewan berdasarkan jenis makanan dan cara pembiakannya, dan contohnya juga sudah sangat tepat sekali. Nah, sebelum kita mengakhiri, apakah ada pertanyaan dari teman-teman semua terkait materi sekarang? Ya, sok Ja, silakan berdiri Ja. Ya, bagaimana Ja? Apakah setiap hewan memiliki gigi yang berbeda? Nah, pertanyaan dari Jaja, apakah setiap hewan memiliki gigi yang berbeda? Nah, baik, gigi itu digolongkan. Jadi kita akan simpulkan pembelajaran hari ini, yaitu setiap makhluk hidup, hewan dalam kehidupannya atau cara berkembang biakannya dan jenis makanannya pasti berbeda-beda.
segalanya itu dari spesiesnya. Dan untuk penilaiannya kita lihat halaman di buku tema halaman 89. Silakan adik-adik itu kerjakan di rumah ya. Oke, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Dinar, terima kasih banyak telah melakukan pembelajarannya. Kegiatan belajar mengajar menurut saya sih luar biasa sekali. Saya terus terang saja sebagai yang mengobservasi, saya melihat luar biasa sekali pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Dinar. Mungkin saya sedikit ingin bertanya kepada Pak Dinar terkait bagaimana pembelajaran tanpa ada saya, Pak. Gitu. Kalau tanpa adanya Pak Toha ya, kalau setiap sehari-harinya Pak, jujur saya rasa punya percaya diri saya. Terus tapi setelah ada saya gimana? Kalau sekarang ada Pak Toha, jujur saja Pak agak gugup Pak. Alasannya kenapa, Pak? Kan biasanya kan yang perhatikan itu adalah murid Pak. Ya. Sedangkan sekarang sendiri adalah teman sejawat Pak. Ya itulah Pak. Keuntungan daripada supervisi baik yang kita lakukan oleh kepala sekolah ataupun oleh teman sejawat. Nah, dalam hal ini bagaimana kita harus mengembangkan atau meningkatkan potensi kita melalui seperti ini teman sejawat. Ya mungkin apa yang telah dilakukan oleh Pak Dinar tadi cukup luar biasa ya. Yang pertama Pak Dinar sudah mampu melakukan awal pembelajaran tuh menyapa ya, di situ ada seharusnya berdoa ini jangan oleh Pak Dinar kalau bisa. Siapa? Berdoa silahkan aja ke. Biasanya oleh ini Pak ketua kelas. Nah, itu. mungkin itu maksudnya. Siap. Terus yang kedua menyampaikan tujuan pembelajaran sudah luar biasa. Nah, ketiganya adalah proses diskusi juga Pak Dinar memberikan umpan-umpan ya atau pemantik kepada siswa itu dengan luar biasa sekali. Dalam hal ini muatan materinya dapat dipahami oleh siswa. Nah, sehingga siswa mampu mempresentasikan dalam hal ini. Terus situasi belajar juga di sini Pak Dinar memberikan kesempatan bertanya kepada siswa. Seperti itu. Tidak hanya Pak Dinar, tapi siswa juga mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan. Mungkin dalam hal ini suasana belajarnya cukup menyenangkan. Ya mungkin jangan sampai kita ketika ada saya Pak Dinar mampu seperti melakukan pembelajaran seperti ini, tapi harus kedepannya juga harus lebih. Siapa? Insya Allah Pak diupayakan lagi Pak untuk depannya Pak. Ya mungkin terima kasih Pak Dinar ya. Siapa? Sama-sama, di sini Pak. semuanya sudah dari hasil observasi saya sudah baik semuanya Pak. Tinggal mungkin Pak Dinar sedikit pemahaman terkait materi. Yang kedua, terus dalam hal penilaian juga instrumen harus disediakan. Terima kasih banyak Pak atas masukannya Pak. Ini Jadi refleksi saya untuk ke depan Pak. Ya untuk Pak Dinar bagaimana nih refleksi ke depannya? Untuk depannya udah pasti Pak, karena masukan ini sangat penting bagi saya pribadi Pak. Saya pasti akan mengkoreksi lebih baik lagi ya Pak, supaya proses pembelajaran ini lebih aktif, lebih menyenangkan, dan kepada pribadi saya juga sendiri supaya lebih baik lagi Pak. Seperti itu. Baik, saya doakan Pak Dinar ya. Dan juga mungkin insya Allah saya juga minta nanti oleh Pak Dinar ataupun dengan teman sejawat lainnya untuk minta diobservasi. Ya baik Pak Dinar, sebelumnya Ya Pak, terima kasih banyak Pak.